Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari eh, project website toko online IMShop dengan saya sendiri, Anas Ibnu Wajah. Di sini saya akan mencoba masuk sebagai admin. Jadi nantinya kita bisa mengakses secara penuh apa saja sih yang ada di dalam program yang telah saya buat ini. Seperti modul e-commerce, modul penjualan, dan modul pembeliannya itu nantinya seperti apa. Tapi sebelum masuk sebagai admin, kita saya rasa saya akan menjelaskan sedikit tentang database yang telah saya buat dengan nama database Code IMShop yang digunakan pada project ini, di mana di dalamnya terdapat beberapa tabel diantaranya yaitu tabel cart, tabel kategori, tabel orders confirm, tabel orders detail, tabel produk, dan tabel user. Misalnya kita lihat di tabel user, di sini adalah memuat data dari user yang telah melakukan registrasi pada menu register dan berhasil login. Di sini sebagai role-nya admin member ada 2 dan is active apakah user tersebut aktif atau maupun tidak aktif. Oke. Di sini juga bisa kita lihat tabel produk yang nantinya kita akan menambahkan produk dari suatu produk yang akan kita tambahkan nantinya ya. Selanjutnya tabel kategori produk di sini juga sudah ditambahkan sebelumnya oleh saya dengan ID dan title. Oke, kita langsung saja masuk ke user admin. Masukkan password dan emailnya. Selanjutnya kita bisa menekan button login. Nah, kita sudah berhasil melakukan login. Karena kita sudah masuk sebagai user admin, maka kita memiliki kendali penuh dengan program ini. Itu artinya kita bisa menambahkan data, mengubah suatu data, dan maupun menghapus suatu data. Dan kita langsung saja, misalnya kita akan menambahkan data suatu kategori yang nantinya akan muncul di sini. Kita bisa pilih menu pada manage, selanjutnya pilih kategori. Nah, di sini tampilan dari kategori suatu produk. Yang ini adalah data-data kategori yang telah saya buat. Misalnya kita akan menambahkan suatu data kategori, kita bisa pilih button tambah di sini. Nah, di sini kita bisa menginputkan kategori, misalnya kursi gaming. Selanjutnya kita bisa klik button simpan untuk menyimpan data kategori tersebut. Kita simpan. Di sini ada alert bahwa data berhasil disimpan. Kita bisa cek di sini. Nah, kita sudah berhasil menambahkan data kategori suatu produk.
Selain bisa menambahkan, user admin juga bisa mengubah suatu data. Misalnya kita akan mengubah data gaming, kategori gaming chair ini, kita bisa klik icon edit di sini. Nah, di sini kita coba hapus dengan seperti ini. Kita selanjutnya klik button simpan. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini data kategori produknya sudah berubah. Selain bisa mengubah data suatu produk, kita juga bisa menghapus datanya dengan mengklik icon tempat sampah ini. Kita bisa, misalnya kita tidak jadi, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita bisa klik OK untuk menghapusnya. Nah, di sini ada alert, data sudah berhasil dihapus. Kita coba cek. Nah, data kategori tadi kita sudah hapus. Selanjutnya mungkin kita akan pergi ke suatu menu produk ya. Kita bisa pilih menu manage, selanjutnya produk. Nah, di sini ya sudah menambahkan beberapa produk. Fungsinya sama seperti data kategori produk. Untuk menambahkan data suatu produk, kita bisa mengklik button tambah di sini. Nah, untuk formulir produknya bisa kita isikan misalnya dengan nama produk berikut. Deskripsi produknya mungkin seperti ini. Dengan harga sekian. Dan kita juga bisa memilih kategori produknya masuk ke kategori apa. Kita bisa pilih tablet pad misalnya, apakah stoknya tersedia atau tidak atau kosong. Dan di sini kita bisa menambahkan data gambar. Kita pilih pada project. Di sini saya sudah menyiapkan gambar dari produk tersebut. Kita bisa lihat di misalnya ini. Kita bisa pilih gambar ini. Dan jika sudah, kita bisa klik button simpan. Nah, kita bisa cari ya untuk melihat apakah produk yang telah kita tambahkan tadi berhasil ditampilkan. Nah, ini adalah produk yang baru saja kita tampilkan. Misalnya di sini juga kita bisa mengedit data suatu produk dengan mengklik icon edit. Misalnya kita ubah nama atau ya namanya. Kita hapus bagian Mate, Huawei Mate, dan kita coba simpan. Kita bisa cari. Nah, nama produknya sudah berubah. Kita juga bisa menghapus produk ini dengan mengklik button OK. Akan terhapus ya. Tapi sebelum kita hapus, mungkin kita bisa cek di halaman home. Kita bisa cari produk kita. Nah, otomatis karena stoknya tersedia, maka akan langsung masuk ke halaman utama
dengan gambar yang telah kita pilih sebelumnya kita uploadkan, maka akan tampil di sini dengan deskripsi produk, harga produk, dan kategori produknya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengguna ya. Nah, di sini sebagai role dengan user admin, kita juga bisa mengubah user dari mulai nama, email, role, dan statusnya aktif atau tidak aktif. Di sini misalnya kita akan mengubah nama user ini. Kita bisa klik icon edit, namanya kita ubah, emailnya juga, password kita kosongkan saja, statusnya kita coba buat tidak aktif. Kita bisa simpan dengan klik button simpan. Nah, sudah berubah nama dan pas email sebagai admin dan statusnya tidak aktif. Selain itu nanti kita akan membahas menu order. Ini adalah menu yang nantinya user dengan role member melakukan pembelian barang, user admin nanti akan bisa mengatur pesanan, apakah pesanan telah dikirim, pesanan dibatalkan seperti ini, apakah menunggu pembayaran, dan mungkin lupa, kita juga bisa mengedit profil kita sendiri baik sebagai user admin maupun user member. Kita bisa, nah di sini kita bisa mengklik button edit, nah dan memilih gambar sesuai dengan yang user inginkan. Misalnya tuh mungkin video ini akan dilanjutkan pada video selanjutnya tentang pembelian suatu barang yang nantinya akan masuk ke dalam menu keranjang belanja. Di sini ya tentunya kita akan masuk sebagai user member ya untuk melakukan pembelian barang. Nanti di sini kita bisa membeli barang sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.